Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Bertemu lagi dengan Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan Ananda semua sehat-sehat selalu di rumah bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke negeri Syam pada saat usianya memasuki 12 tahun. Usia yang sangat muda untuk berdagang sampai ke luar negeri. Tetapi pamannya memang melakukan hal tersebut untuk mendidik Nabi Muhammad SAW. Sekalipun itu hanya membantu pamannya, Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun. Ia belajar bagaimana cara berdagang dan melayani para pembeli dengan baik. Sikapnya yang sangat sopan dan ramah membuat masyarakat di sekitar negeri Syam tertarik. Ditambah lagi dengan paras muka Nabi Muhammad SAW yang tampan, bersih, dan rapi dalam berpakaian, maka semakin lengkaplah ketertarikan orang untuk membeli barang dagangan pamannya itu. Berdagang bersama pamannya ke negeri Syam merupakan pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Selama ini, beliau hanya tahu menggembala kambing di gurun pasir, tetapi karena sifat dan sikapnya yang baik, sangat membantu pekerjaan barunya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kepada pamannya atau kepada pembelinya, sehingga pamannya sangat percaya dan banyak mengajarkan cara berdagang kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sukarela, Nabi Muhammad SAW mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana cara berdagang. Setelah Nabi Muhammad SAW belajar berdagang bersama dengan pamannya, kemudian beliau berdagang dengan Khadijah, seorang saudagar kaya yang akhirnya akan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini diperoleh karena selama berdagang ia sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada para pembeli yang datang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi pembeli. Jika beliau melihat ada barang yang cacat, maka beliau tunjukkan kecacatannya. Jika barang tersebut berharga murah, maka beliau tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Jika barang itu banyak, maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembunyikan atau menimbunnya agar mendapat keuntungan yang besar. Nabi Muhammad SAW akan jujur mengatakannya sehingga beliau tidak menipu pembeli. Nabi Muhammad SAW sangat ramah dalam melayani pembeli dan menjadikan pembeli sebagai raja yang harus dilayani. Wajar saja kalau banyak warga negeri Syam yang sangat tertarik untuk membeli barang dagangan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga memberitahukan harga jual sebagaimana telah ditentukan majikannya. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW tidak melebihkan harga demi keuntungan pribadi. Tetapi, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ini tidaklah membuat perdagangannya merugi. Sebaliknya, beliau memperoleh keuntungan yang besar, sebab kejujuran beliau telah menarik rasa simpati para pembelinya. Mereka seolah-olah baru menjumpai seseorang pedagang yang sedemikian jujur. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua dapat mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.